Ini betul-betul terjadi di fakta di lapangan, bahwasanya ada orang sholat assalamualaikum begini, kemudian di tengahnya agak jeda sedikit, kemudian langsung ditutup. Itu bid'ah. Kemudian tentang melaksanakan kuliah 7 menit di bulan Ramadan, ada kuliah subuh, ada ceramah taraweh, itu juga itu bid'ah. Kemudian bahkan ada yang pertanyaan di dalam sebuah pengajian, apabila kita mengagumi pemain sepak bola yang kafir, kemudian itu juga ya kafir. Ini kan sangat mengerikan sekali. Terlihat jelas bahwasanya itu menjadi sembarangan dan begitu mudahnya untuk melontarkan kekafiran dan kebid'ahan kepada pihak lain. Memang perlu hati-hati betul, karena bid'ah itu sendiri beberapa akibatnya. Ada bid'ah yang mukafirah, ada bid'ah yang mufasiqah. Bid'ah yang bisa berakibat kepada kekafiran dan bisa berakibat kepada kefasikan. Maka memang perlu betul-betul untuk berhati-hati menuduh bid'ah kepada orang lain tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan filah berkemajuan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dengan channel Mimbar Persyarikatan, dan pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan yang dahulu pernah disampaikan, bahwasannya Muhammadiyah terkena tuduhan sebagai organisasi bid'ah. Kemudian saya sampaikan dan kemudian mendapatkan beberapa tanggapan. Dari tanggapan-tanggapan tersebut, saya berpikiran untuk membuat respon, sehingga saya sebut sebagai part yang kedua. Yang sekarang dari part itu, bagian itu juga mendapatkan beberapa tanggapan atau komentar-komentar yang setelah saya pikir-pikir perlu kiranya untuk kemudian saya tanggapi untuk yang ketiga. Mudah-mudahan tanggapan yang ketiga ini benar-benar bisa untuk membuka wawasan kita, memperluas cakrawala berpikir kita tentang bid'ah yang terlontar dari orang-orang, khususnya orang-orang salafi. Baik, yang pertama, untuk memang di masa-masa awal Muhammadiyah terkenal sebagai persyarikatan yang memerangi TBC. Tahayul, bid'ah, dan khurafat itu kalau dibagi-bagi, untuk khurafat, untuk tahayul itu penyimpangan-penyimpangan di bidang akidah, sedangkan untuk bid'ah itu juga di bidang ibadah dan juga akidahnya. Setelah Muhammadiyah di awal sangat getol memerangi persoalan perihal tersebut, ternyata Muhammadiyah mendapat serangan balik yang juga sangat brutal, sehingga ada pembakaran, ada penuduhan-penuduhan, penggerudukan-penggerudukan. Saat itu Kiai Haji Dahlan dituduh kafir, bahkan juga ada aksi-aksi pembakaran dan pengerusakan milik Muhammadiyah ketika itu. Maka kemudian karena brutalnya serangan tersebut, Muhammadiyah meresponnya dengan positif, yaitu dengan beradaptasi. Artinya mungkin memang dipandang sudah tidak memungkinkan lagi untuk melakukan pendekatan menghadapi, mensikapi maraknya TBC di tengah-tengah masyarakat dengan cara yang terbilang keras dan lugas. Maka dengan adaptasi di beberapa titik yang dilandasi dengan jangan sampai untuk mendistorsi, jangan sampai untuk mereduksi dari nilai-nilai dakwah, dari nilai-nilai Islam itu sendiri, maka berjalan sedemikian rupa yang bisa terbilang smooth. Kemudian dengan rumusan yang kita kenal sekarang adalah dakwah kultural. Ini setelah adaptasi terbilang berjalan lancar dan berjalan dengan baik, namun ternyata Muhammadiyah justru terkena tuduhan balik sebagai ahlul bid'ah. Bagaimana kemudian Muhammadiyah merespon hal tersebut? Dan tuduhan tersebut bukan dari kelompok yang tadinya mendapat tuduhan atau serangan untuk meluruskan TBC, tahayul, bid'ah, khurafat pada masa lalu itu, tapi adalah justru dari kelompok lain yang jelas adalah kelompok salafi. Bagaimana Muhammadiyah
kemudian menangkal atau menjawab serangan tersebut. Misal orang-orang Muhammadiyah dituduh sebagai ahlul bid'ah karena bermusik, karena berikhtilat, karena melaksanakan milad organisasi, karena bahkan organisasinya itu sendiri. Maka bagaimana kemudian Muhammadiyah menjawab hal tersebut? Di berbagai tempat beberapa kader Muhammadiyah telah menjawab semua tersebut. Ada milad dijawab sedemikian rupa, ada maulid Nabi dijawab sedemikian rupa, ada tentang istilah laki dan perempuan dijawab sedemikian rupa. Organisasi sempat saya jawab di video yang lalu. Maka saya rasa itu cukup untuk memberi respon. Ini saya berpikir sebagai pribadi kader Persyarikatan Muhammadiyah untuk menjawab balik tentang tuduhan-tuduhan bahwasanya orang-orang Muhammadiyah adalah ahlul bid'ah. Saya akan berangkat dari sebuah hadis yang menyatakan apabila kita menuduh orang muslim telah kafir, maka apabila tuduhan tersebut tidak benar, maka tuduhan kafir itu kembali justru kepada kita yang menuduhnya. Ini maka merupakan hal yang sangat prinsipil, sangat penting untuk kita perhatikan, karena ini adalah bisa berakibat fatal untuk diri kita sendiri. Mengapa demikian? Saya berpikiran untuk menuduh kafir seseorang tentu perlu ilmu, tentu perlu landasan. Jangan sampai kemudian kita terlalu mudah untuk melontarkan kepada orang lain sebagai kafir, sehingga kalau itu kemudian menjadi mudah untuk dilontarkan begitu saja tanpa ilmu, tanpa landasan yang mapan, akan menjadi kontraproduktif, bahkan akan terjadi pertumpahan darah yang sangat mengerikan. Itu tentu sangat untuk kita hindari bersama. Kemudian ada yang mengambil sikap, maka kita tidak perlu untuk saling mengkafirkan. Ini tentu juga merupakan jalan ekstrim yang juga tidak perlu seperti itu. Tetap boleh-boleh saja asal punya landasan dan dalam rangka untuk mengingatkan, bukan hanya sekedar untuk memuaskan hati, untuk sekedar menuduh semau-maunya. Maka ada beberapa pendapat tentang tuduhan kafir itu yang untuk kita perhatikan. Misal seperti tadi, berbalik menjadi kafir. Kemudian yang menjadi berbalik adalah dosa tuduhan yang secara serampangan. Jadi setidaknya ada dua. Yang di sini adalah untuk perlunya kita berhati-hati terhadap tuduhan. Nah, ini dalam rangka untuk apa? Dalam rangka untuk mengkiaskan atau menurunkan kepada tuduhan-tuduhan bid'ah tersebut. Tuduhan bid'ah tersebut apabila kemudian tidak mengenai kepada orang-orang yang dituduh bid'ah itu sebagai bid'ah, maka tuduhannya akan berbalik kepada orang-orang yang menuduhnya. Ini tentu sangat merugikan kita semua. Sesama umat Islam menuduh bid'ah, tapi bid'ahnya tidak terbukti, kemudian bid'ah itu berbalik kepada si penuduh. Na'udzubillahi min dzalik. Maka disitulah perlunya ilmu dalam rangka untuk memberikan peringatan itu bid'ah atau bukan. Mengapa tuduhan bid'ah itu apabila tidak terbukti justru berbalik? Ya, karena tuduhan bid'ah itu substansinya adalah membuat hukum baru tentang tuduhan bid'ah, tentang memposisikan, tentang membuat status bid'ah kepada orang lain. Sementara apabila seluk-beluk bid'ah belum dipahami, akan justru berbalik kepada si penuduhnya. Itulah kemudian perlu hati-hati untuk jangan menuduh kafir seperti dalam hadis itu, dan jangan menuduh bid'ah yang akibatnya bisa sama apabila kita kiaskan. Semoga hadis tersebut bisa kita pegang, bisa kita gunakan sebagai landasan untuk menuduh hal-hal atau perihal-perihal lain kepada pihak lain, supaya kita lebih berhati-hati dan supaya semuanya nanti berlandaskan ilmu, sehingga tidak hanya sembarangan saja menuduh kafir. Karena menuduh kafir juga menuduh bid'ah. Karena yang jelas secara faktual Muhammadiyah sendiri telah menjawab. Ketika dituduh bid'ah masalah musik sudah menjawab, dituduh bid'ah masalah organisasi sudah menjawab, dituduh bid'ah masalah ikhtilat laki dan perempuan sudah dijawab. Maka kita perlu benar-benar berhati-hati. Anggaplah itu sebuah dialektika, anggaplah itu sebuah dialog, sebuah diskusi yang kemudian mendewasakan diri kita masing-masing. Untuk kemudian kita secara proporsional melihat siapa yang kafir, melihat siapa yang telah melakukan bid'ah. Karena bid'ah itu sendiri, kalau yang saya pelajari di sini, himpunan putusan majelis
Tarjih dan Tajdid Wilayah Muhammadiyah Yogyakarta. Memang perlu hati-hati betul, karena bid'ah itu sendiri beberapa akibatnya. Ada bid'ah yang mukafirah, ada bid'ah yang mufasiqah. Bid'ah yang bisa berakibat kepada kekafiran dan bisa berakibat kepada kefasikan. Maka memang perlu betul-betul untuk berhati-hati menuduh bid'ah kepada orang lain tersebut. Yang terpenting, kemudian terakhir, marilah kita untuk berlapang dada, marilah kita untuk terbiasa berdialektika tanpa perlu untuk menuduh dalam pengertian menyudutkan pihak lain, hanya membenarkan diri sendiri, mengklaim kebenaran di pihak yang lain salah. Karena ini betul-betul terjadi di fakta di lapangan, bahwasanya ada orang sholat, assalamualaikum begini, kemudian di tengahnya agak jeda sedikit, kemudian langsung dituduh, itu bid'ah. Kemudian tentang melaksanakan kuliah 7 menit di bulan Ramadan, ada kuliah subuh, ada ceramah taraweh, itu juga, itu bid'ah. Kemudian bahkan ada yang pertanyaan di dalam sebuah pengajian, apabila kita mengagumi pemain sepak bola yang kafir, kemudian itu juga ya kafir. Ini kan sangat mengerikan sekali. Terlihat jelas bahwasanya itu menjadi sembarangan dan begitu mudahnya untuk melontarkan kekafiran dan kebid'ahan kepada pihak lain. Maka sekali lagi, marilah kita kemukakan, marilah kita kedepankan sikap-sikap ilmiah, objektif, santun, berlapang dada, dan dalam rangka untuk mencapai ukhuwah Islamiyah. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkemajuan, mencerdaskan, mencerahkan.